Padahal Rasul menyatakan salatul jamaah afdol. Ini bahasanya di sana afdol, lebih utama. Jadi salat berjamaah itu lebih utama, lebih afdol. Min salatil fardhi bi 70 wa 20 derajat. Kan yang terkenal kayak gitu, nyampai ke kita 27. Artinya apa? 1 berbanding 27. Sekali awak salat subuh di Masjid Raya Andalas ini sama jo 27 kali di rumah seorang. 27 kali itu kan sama jo 27 hari. Karena salat subuh itu kan sekali sehari. 27 hari itu hampir sebulan. Itu kali-kalinya tuh. Allah berikan umur pendek tapi nilai kelipatan pahala itu jauh lebih hebat. Kenapa tidak kita cari? Kan itu adalah mari laksanakan sholat, jaga ibadah sholat 5 waktu, utamanya berjamaah. Kadang ada loh yang nyeleneh, weh kaji itu kaitu saya, sembayang ke sembayang saya, sholat ke sholat saya, bantu anda ada yang lain. Bapak Ibu hadirin, memang itu kaitu saya. Al-Quran tidak akan bertambah, hadis tidak akan bertambah, sholat 5 waktu itu tidak akan bertambah doh. Iya bu, ledo aja lah bu, lawan tu apa? Tapi ada yang mengurangi, tidak sholatnya doh, tidak akan bertambah. Agama itu mengingatkan. Bikowa zuhur dingin lo lihat, asa beko dingin lo, maghrib dingin lo, isya kayak gitu jo, dingin terus itu. Lai dingin lai ndak yo. Mulai kalau ndak dingin. Makanya ini pesan Rasul ke anak-anak awak, ingin selalu anak awak tu solat. Bau nyoh ke rumah saji. Jangan dijauhan ke rumah saji. Dari rumah saji itu ndak boleh anak-anak Islam itu dijauhkan. Apalagi sekarang kan motonya Pak Kapolda apa itu? Zero. Apa Pak? Tawuran. Zero. Apalagi itu? Balap liar. Tambah nanti zero narkoba, zero LPG apa? Atau lain nak ngantuk ibu. LGBT. Narkoba gini kau peringkat ke-6 Indonesia Sumatera Barat. LGBT 18.000. Tantangan anak remaja awak tu bahaya. Kalau ndak awak selamayan, siapa kamu menyelamayan? Makanya setidaknya ada 3 rumah. Maksimalkan 3 rumah. Sering disampaikan di mana-mana dalam kajian. 3 rumah maksimalkan. Kalau maksimalkan 3 rumah tu, insya Allah anak para remaja aman. Ndak payah Pak Kapolda tugas beliau tu. Dari rumah tangga, anak barangkit dari rumah tangga barunya keluar. Kemudian rumah ibadah, itulah masjid musola. Alhamdulillah kita kan ada pesantren Ramadan. Ndak raja di sekolah tetap dibawa ke rumah ibadah, rumah sekolah, maksimalkan itu tuh, insya Allah. Jadi oleh sebab itu mari salat ternyata menentukan. Bahkan Rasul menyatakan awwalu ma yuhasabu bi'abdihi yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kali diperiksa nanti di hari kiamat manusia itu salat. Ndak yang lain dong, salat. Fa in saluhat saluhat sairu amali. Kalau rancak amalan salatnya akan terbawa baik amalan-amalan yang lain. Wa in fasadat fasadat sairu amali. Kalau rusak cacat ndak pernah salat 60 tahun hidup dia pergi hadiah Allah ndak mendaki ke rumah saji do. Nauzubillah. Jadi oleh sebab itu mari kita, diri kita, anak-anak kita, keluarga kita ajak ke rumah ibadah. Bapak-bapak kalau rajin awak salat ke masjid, bawa istri-istri awak. Kalau istri lebih dari cie. Kalau 3 istri, tu tambah jelek.
Kalau 5, yuk tambah salah. Bawa anak-anak awak. Jangan sampai tidak dibawa. Masalah mereka di akhirat, di hadapan Allah. Hati-hati Bapak Ibu. Dulu belum punya anak, mati-matian usaha kaniak kanin berdoa, minum, makan ayam di saran orang, dimakan, diminum. Demi apa tu? Pingin anak lah dianugerahkan, dititipkan di Allah anak kayak kita. Akhirnya terabaikan, terbengkalaikan. Bapak Ibu, awak hidup mencari untuk siapa? Untuk anak, tapi anak wahdana dana wahdana dana wahdana dana wahdana Bismillahirrahmanirrahim. Hayya. Seluruh puji dan syukur kembali pada pagi ini kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah, dengan izin Allah sampai pagi ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Sampai pagi ini Allah masih titipkan ke kita kesehatan, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Semua itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan, karena tidak semua orang yang punya. Kadang umur lebih panjang, badan tak sehat. Ada tuh Bu? Lain banyak tuh. Dan di rumah sakit, ada di rumah dirawat. Badan sehat, umur panjang, waktu luang tidak ada untuk ibadah, walaupun subuh. Waktu luang ada, badan sehat, umur panjang, kadang tidak istiqomah. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah, kita syukuri agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Raya Andalas yang sama kita hormati, yang hadir, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, hadirin kaum muslimin, anak-anak kita yang hadir bersama kita. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita diizinkan Allah berada di bulan yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu langit terbuka dalam rangka kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan yang terbaik, karena kebaikan itu adalah harapan kita untuk menuju keselamatan hidup, baik dunia apalagi di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin, karena kita sudah Allah izinkan di bulan yang penuh berkah dan maghfirah ini, mari kita isi dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Wallahu alam, tahun depan kita belum tentu, jangankan tahun depan, besok, jangankan besok, sawantalai kita tidak tahu apakah masih hidup atau tidak. Wa ma tadari nafsun bi ayyin ardin tamut. Luqman 31-34, itu rahasia Allah, kita tidak tahu. Yang jelas hidup ini kita jalani dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin.
Mari Ramadan ini kita isi dengan sebagus-bagusnya. Yang terpenting bagi kita adalah yang tidak boleh kita tinggalkan, kita abaikan ibadah-ibadah di bulan yang penuh maghfirah dari Allah ini. Apa saja yang harus kita isi? Di antaranya yang terpenting, yang wajib, yang tidak boleh hindah. Umat Islam pertama yaitunya ibadah solat. Afdolnya berjamaah. Lain solat tapi tidak jamaah tu. Lainnya solat tapi dia tidak jamaah. Padahal Rasul menyatakan salatul jamaah afdol. Ini bahasanya di sana afdol, lebih utama. Jadi salat berjamaah itu lebih utama, lebih afdal. Min salatil fardhi bi 70 wa 20 derajat. Kan yang terkenal kayak gitu, nyampai ke kita 27. Artinya apa? 1 berbanding 27. Sekali awak salat subuh di Masjid Raya Andalas ini sama jo 27 kali di rumah seorang. 27 kali itu kan sama jo 27 hari. Karena salat subuh itu kan sekali sehari. 27 hari itu hampir sebulan. Itu kali-kalinya tuh. Allah berikan umur pendek tapi nilai kelipatan pahala itu jauh lebih hebat. Kenapa tidak kita cari? Kan rugi awak tuh. Jadi yang terbaik itu adalah mari laksanakan sholat, jaga ibadah sholat 5 waktu, utamanya berjamaah. Kadang ada loh yang nyeleneh, weh, kaji itu kaitu saya, sembayang ke sembayang saya, sholat ke sholat saya, bantu anda ada yang lain. Bapak Ibu hadirin, memang itu kaitu saya. Al-Quran tidak akan bertambah, hadis tidak akan bertambah. Salat 5 waktu itu tidak akan bertambah doh. Iya bu, ledo aja lah bu, lawan tu apa? Tapi ada yang mengurangi, tidak solatnya doh. Tidak akan bertambah. Agama itu mengingatkan. Beko zuhur dingin lo lihat, asa beko dingin lo, maghrib dingin lo, isya kayak gitu jo, dingin terus itu. Lai dingin lai ndak yo, oleh kalau ndak dingin. Makanya ini pesan Rasul ke anak-anak awak, ingin selalu anak awak tu solat. Bawa nyoh ke rumah saji, jangan dijauhkan ke rumah saji. Dari rumah saji itu tidak boleh anak-anak Islam itu dijauhkan. Apalagi sekarang kan motonya Pak Kapolda apa itu? Zero. Apa Pak? Tawuran. Zero. Apalagi itu? Balap liar. Tambah nanti zero narkoba, zero LPG apa? Atau lain nak ngantuk ibu. LGBT. Narkoba gini kau peringkat ke-6 Indonesia Sumatera Barat. LGBT 18.000. Tantangan anak remaja awak tu bahaya. Kalau ndak awak selamayan, siapa kamu menyelamayan? Makanya setidaknya ada 3 rumah. Maksimalkan 3 rumah. Sering disampaikan di mana-mana dalam kajian. 3 rumah maksimalkan. Kalau maksimalkan 3 rumah tu, insya Allah anak para remaja aman. Ndak payah Pak Kapolda tugas beliau tu. Dari rumah tangga, anak barangkit dari rumah tangga barunya keluar. Kemudian rumah ibadah, itulah masjid jeung musholla. Alhamdulillah kita kan ada pesantren Ramadan. Ndak raja di sekolah tetap dibawa ke rumah ibadah, rumah sekolah, maksimalkan itu tuh insyaallah. Jadi oleh sebab itu mari salat ternyata menentukan. Bahkan Rasul menyatakan awwalu ma yuhasabu bi'abdihi yaumal qiyamah as-salat.
yang pertama kali diperiksa nanti di hari kiamat manusia itu solat. Ndak yang lain dong, solat. Fa in saluhat saluhat sairu amalihi. Kalau rancak amalan solatnya akan terbawa baik amalan-amalan yang lain. Wa in fasadat fasadat sairu amalihi. Kalau rusak cacat, ndak pernah solat 60 tahun ni duit dia pergi hadiah Allah, ndak mendaki ke rumah saji do. Naudzubillah. Jadi oleh sebab itu mari kita, diri kita, anak-anak kita, keluarga kita ajak ke rumah ibadah. Bapak-bapak, kalau rajin awak solat ke masjid, bawa istri-istri awak. Kalau istri lebih dari cie, kalau 3 istri, tu tambah jelek. Kalau 5, yuk tambah salah. Bawa anak-anak awak, jangan sampai tidak dibawa masalah mereka di akhirat, di hadapan Allah. Hati-hati Bapak Ibu, dulu belum punya anak, mati-matian usaha kaniak kanin berdoa, minum makan ayam di saran orang, dimakan diminum. Demi apa tu? Pingin anak lah dianugerahkan, dititipkan di Allah anak ke kita. Akhirnya terabaikan, terbengkalaikan. Bapak Ibu, awak hidup mencari untuk siapa? Untuk anak, tapi anak hati-hati itu. Jangan sampai bermasalah nanti. Pelihara dirimu kata Allah, kalau diri awak lah dan keluargamu. Isia keluarga tu, yo anak, yo istri-istri awak tu. Kalau istri 2. Ibu ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, solat. Alah kok, malam ini. Kameramen alah. Lai terangah belakang bu. Oh berarti suara nang kare kok. Mic rencak suruh kare. Alhamdulillah. Kayak imam kita tadi, masya Allah. Bu, ala babini beliau kok. Hati-hati ibu tu. Beko maga karambi condong ibu kok. Kodamu ibu ambil, biar bu ambil. Kena tanam sih kok. Masya Allah, luar biasa. Al-Mukarram Ustaz Mirwan. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sehat selalu karena mengajak, membawa kita berkomunikasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, yang kedua, puasa Ramadan. Itu yang wajib-wajib saja dulu tu. Nyo kadang puasa lai sembayang indak, nyo dodoh itu. Baju lai tu bahasa Sarawak indak. Bantu yo calik salah. Orang berbaju jo Sarawak indak. Aneh itu. Puasa dari pagi sampai sore mampu dia tahan. Salat sembahyang ku bari bana. Masjid itu perjalanan terjauh. Walaupun rumahnya Walancin-Lancin. Walancin-Lancin tahu. Tu pada kedakian. Jadi ke masjid tu panggilan ibadah, panggilan iman. Hadirin, jadi puasa jangan sampai tinggal. Man aftara yauman min Ramadan bala uzrin. Siapa yang sengaja meninggalkan puasa bulan Ramadan bala uzrin. Bala uzrin, ada kata-kata bala uzrin, tanpa udur, larangan syariat, lam yaqdihi siyamud dari wa insamahu. Besoknya ganti, nyo qada, dibayar di hari yang lain, tak bisa dibayar walaupun dia puasa sepanjang masa. Lain sampai 2026 nyo bayar, 2025 gua ndak bisa. Kenapa? Dia meninggalkan Ramadan itu bala uzrin, tanpa uzur. Uzur larangan syariat itu. Contoh kalau dalam Al-Quran, jika kamu sakit, au ala safar atau musafir, sakit kok bu, ibu minum obat 3 kali sehari kata dokter. Iya dok. Kalau tinggal apa dok? Kalau tinggal sesekali jadi ibu mati saja. Mana tahu kan dokter itu kan kadang-kadang lebih nol dari Tuhan gitu kan. Ndak dokter sampai lain, dokter risiko ndak. Gitu. Takwi ibu kok minum obat itu boleh, tidak usah puasa. Atau ibu-ibu yang melahirkan, bu, ibu-ibu Malayan contohnya kan, ibu-ibu muda. Salik lalu Malayannya kau dulu, Malayan kau sekali setahun kau
asa masuk puasa malatui lan zuang, masuk puasa malatui lan zuang, sawaleh na kan sawaleh tahun tu, woi lumayan juga tu, tu ndak usah fidyah, ndak mungkin puasa, itu uzur larangan syariat namanya itu. Jadi hati-hati, siapa meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur larangan syariat, ndak bisa dibayar walaupun dia puasa sepanjang masa. Yang terakhir, salat sunnah tarawih. Allah ya Pak ya. Kode sebab. Ndak, orang penceramah aku cuma ngicik kepanjang saja bu. Ikecik ibu lama tentu yo. Kecik nama ngicik tentu indah. Yang terakhir, salat sunnah tarawih. Nyo kadang-kadang abai itu. Kan sunnah mah. Nyo lihat di situ berselindung di situ. Sunnah kan dah dos. Bukan itu masalahnya. Andaikan ibu ada tinggal puasa awak di Ramadan ko sehari 2 hari, besok kan awak ganti kan hari yang lain awak qada. Ya bu ya. Malamnya ibu lagi tarawehan. Ibu ganti besok malamnya ibu tarawih. Enggak kan? Enggak, berarti tarawih hanya ada bulan Ramadan. Itu cara cerdas ibadah itu. Makanya kata Rasul, man qama ma'al imam, siapa yang salat tarawih bersama imam hatta yang syarifah sampai selesai, salat tarawih bersama imam sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, ditulis dicatat baginya bagaikan pahala dia ibadah salat semalam suntua. Kan encak tu. Jadi ndak ada istilah sunnah kan dah ada. Nyo kadang-kadang kode lembur kok karajo malam dan segala macamnya faktor-faktor penghalang. Maka sibuk apapun kita, ibadah jangan sampai ditinggalkan. Karena amal soleh itulah syarat utama kita berjumpa dan ketemu dengan Allah. Al-Kahfi 110. Faman kana yarju liqa'a rabbi, bagian akhirnya, falyamal amalan sholihan. Siapa yang ingin ketemu dengan Allah, dengan Rabbnya, maka wajib dia beramal soleh. Jadi amal itu artinya karajo. Jadi ada amilus solehah, soleh, ada amilus sayyi'ah. Kalau amal itu cie bagi dua. Amilus solehah, soleh, amilus sayyi'ah. Gitu. Yang sayyi'ah kan enggak ada, yang soleh lah. Jadi penting bagi kita. Makanya Allah seru yang puasa itu adalah orang-orang beriman. Kalau orang tidak beriman, tidak. Makanya banyak umat Islam ada juga yang tidak puasa. Tapi orang beriman dia tidak. Nanti naik makamannya itu. Jadi taraf bawah sekali adalah Islam, Muslim orangnya, iman, mukmin orangnya, ihsan. Yang ketiga makamannya muhsin orangnya. Nang kampe baru takwa, muttaqin orangnya. Yang puasa yang dipanggil oleh Allah tu nanti naik ke maqamat keempat. Makanya ujung ayat itu kan la'allakum tattaqun. Jadi mari kita ibadah dengan semaksimal mungkin di bulan yang penuh berkah dan maghfirah dari Allah ini, agar kita tetap mendapat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, dalam penyampaian nambo tadi kok kurang lemak manihi, reci bawang dek kurang anu, irono pici dek kurang koni, atau masakan dalam biak mata yang indah pada tampaknya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah, salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Ilal liqa fastabiqul khairat, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.